Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang berkumpul di masjid yang mulia ini di hari yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diaku oleh Nabi Muhammad SAW di akhir kelak dan memperoleh syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis arba'in, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya cukup panjang, namun ada salah satu akhiran penggalan hadis tersebut di mana Rasulullah SAW bersabda, maka demi Allah yang tiada ilah selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Dan ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Hadirin saudara Jumat rahimakumullah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, poin menurut para ulama, saya ambil tafsir hadisnya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang yang intinya orang yang mengerjakan ibadah hanya karena ingin dilihat oleh manusia, dia kemungkinan besar atau dia berpeluang untuk menggugurkan amal-amalannya dan masuk neraka. Mengapa? Karena di hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan surga. Digarisbawahi oleh para ulama, dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Dikeluarkan oleh hadis riwayat Muslim. Padahal sebenarnya ia adalah penduduk neraka. Jadi hadirin Jumat rahimakumullah, Syekh Utsaimin
menekankan kepada kita pentingnya keikhlasan dan istiqomah dalam beribadah. Karena sehasta aja kita di dalam pandangan manusia akan masuk surga, padahal kita ini adalah ahli neraka. Karena apa? Karena dia disebabkan tidak dapat mengelola hatinya. Karena kita seringkali digoda oleh setan untuk senantiasa berbuat riya. Berbuat ingin dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah ahli surga, ahli ibadah. Beruntung sekali orang-orang yang selalu menjaga keikhlasannya. Namun hal ini juga tidak harus kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita dari balik sampai umur sekian beribadah kepada Allah, tapi kita termasuk ahli neraka. Kita harus introspeksi diri kepada diri kita. Apakah ibadah kita lillah kepada Allah dan istiqomah di jalannya? Karena hal tersebut akan terus tarik ulur antara kita dan setan. Siapa yang paling kuat di jalan Allah atau di jalan setan? Kita tidak bisa menunjuk orang lain karena kita tidak bisa melihat hati seseorang. Di zaman para sahabat, ada ketika sahabat di medan perang, dia begitu tangkas sekali membunuh para musuh. Dia begitu tangkas sekali menghabiskan lawan-lawan pada saat itu. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, dia ini ahli surga. Karena begitu semangatnya dia menghabisi lawan-lawan kaum kafir. Tapi Rasulullah SAW berpendapat lain bahwa dia ahli nar. Dia itu ahli neraka. Kaget sahabat. Kenapa? Orang yang berjihad di jalan Allah, menghabiskan musuh-musuh Allah, dicap ahli neraka oleh Rasulullah SAW. Ternyata ketika diikuti oleh sahabat tersebut, ketika sahabat yang tangkas tersebut, yang hebat tersebut, dia terkena anak panah dan frustasi karena kesakitannya itu. Akhirnya sahabat tersebut menancapkan pedangnya di tanah dan dia menancapkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri. Dan para sahabat baru mengerti, baru paham bahwa mengapa Rasulullah SAW mengatakan para sahabat tersebut ahli neraka. Karena dia mati bunuh diri. Dia frustasi dengan rasa sakitnya itu. Dia seakan-akan hebat, mengalahkan banyak musuh, tapi ketika kena satu anak panah, muncul rasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu para sahabat yang melihat Rasulullah SAW. Dia bersama Rasulullah SAW. Sehari-harinya bersama Rasulullah SAW. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Dan ini tantangan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang khotib bacakan di awal mukadimah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu gimana dengan orang yang dia seumur hidupnya melakukan ahli neraka, tapi seakan-akan neraka itu ada depan sehasta dengannya. Sehasta ini adalah dekat dengan kematiannya. Tapi kenapa dia masuk surga? Ada lagi sirah dari para sahabat. Ketika ada salah satu sahabat bernama Usyairin. Dia itu penghalang dakwah Rasulullah SAW. Dia itu yang membunuh
sahabat-sahabat yang masuk Islam, menghalang-halangi sahabat-sahabat yang masuk Islam. Tapi ketika Allah beri hidayah dia masuk kepada medan Uhud, perang di Uhud, dan dia syahid di sana. Ketika sekarat, para sahabat bertanya, "Ya Usyairin, apakah kau berperang ini karena kaummu atau karena Allah?" "Saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dari surat Ar-Ra'd tersebut kita bisa mengasih pelajaran bahwa ayat ini menegaskan bahwa perubahan dalam nasib suatu kaum, baik itu menjadi buruk ataupun baik, itu pilihan kita. Tergantung pada usaha dan perubahan yang dilakukan oleh kaum itu sendiri. Baik itu sikap kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita hanya akan frustasi seperti salah satu sahabat yang meninggal di medan perang dan dia masuk neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib hanya ingin mengingatkan khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita kelola kembali hati kita, niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan istiqomahan dalam berada di jalannya. Jangan sampai kita kalah oleh godaan setan yang terkutuk dalam hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang yang diberi hidayah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ikhlas beribadah di jalannya dan istiqomah memperjuangkan agama Islam ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.